Mesti istiqomah dalam syukur dan sabar. Istiqomah ini berat. Karena berat itu maka istiqomah. Kalau ringan namanya istirahat. Bertemu dengan orang-orang soleh ini adalah ketenangan. Saya tadi berangkat dari Pekanbaru habis sholat subuh. Assalamualaikum, zikir, doa, pamit, berangkat. Transit Jakarta, terbang. Bangun, belum juga sampai. Tutup mata lagi, buka jendela, masih di awan. Mendarat Balikpapan, ganti baju, pakai batik, langsung ke Universitas Balikpapan. Selesai balik ke penginapan, mandi bersih, berangkat, makan, langsung kemari. Nggak capek, nggak lelah Pak Ustaz. Lelah, letih, pusing, sakit kepala. Tapi berjumpa dengan orang-orang soleh, semangat. Jadi saya selalu dibilang, Ustaz ceramahnya jangan jauh-jauh lagi, jangan terlalu banyak jadwal, Ustaz mesti istirahat. Istirahat itu nanti ketika di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dunia ini adalah tempat beramal selama hayat dikandung badan, tapi jangan sampai meninggalkan hak-hak orang yang ada untuk kita. Itu Ustaz Somad pergi-pergi terus? Enggak. Selasa, Rabu, Kamis di rumah dengan anak, dengan keluarga. Apa kalian nggak ngelihat saya jalan-jalan dengan anak istri saya, naik kuda? Anak saya nggak ikut. Lihat. Tujuannya untuk apa? Ada hak mereka, tapi umat ini juga ada haknya. Ibu ada haknya. Inna li jasadika 'alaika haqqan. Badanmu punya hak, kasih dia makan. Ustaz Somad hak badannya nggak dikasih, itu kelihatannya nggak makan. Oh saya makan. Nggak percaya tanya sama Sahibul Bait, disediakan makanan tadi, ada kepiting, ada udang. Nggak usahlah saya ceritakan, nanti menetes air liur. Ada cumi, banyak sekali. Lalu kemudian mata kasih dia hak. Inna li'ainika 'alaika haqqan. Syukuri nikmat mata, tapi jangan kau pakai baca Quran, begadang, zikir, sholat terus. Kasih dia tidur. Lalu kemudian inna li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu punya hak. Mereka perempuan-perempuan yang solihah, perlu diperhatikan, perlu diberikan apresiasi, perlu diberikan pujian. Gimana nasi gorengnya Pak? Dah, habis itu dia pergi, padahal asinnya minta ampun. Artinya apa? Mereka perlu 5. Mereka perlu makanan, kasih dia makan. Mereka perlu pakaian, kasih dia pakaian. Mereka perlu tempat tinggal, beri dia tempat tinggal sesuai kemampuan kita. Mereka perlu pendidikan, kita nggak sanggup mendidik, serahkan dia ke pengajian-pengajian selama masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka perlu perhatian, diperhatikan. Jangan sampai mereka kurang perhatian, akhirnya rambutnya dicat 3 warna merah kuning kelabu. Mereka kurang perhatian, akhirnya diambilnya baju dari tukang jahit yang resletingnya belum dipasang. Mereka kurang perhatian, akhirnya dipakainya sepatu yang tumitnya 15 cm, kecil ke bawah. Dia yang jalan, kita yang ngilu. Itu adalah ciri-ciri perempuan-perempuan yang kurang perhatian. Siapa bilang perempuan merendahkan umat Islam? Siapa yang bilang umat Islam merendahkan perempuan? Siapa yang bilang umat Islam itu diskriminatif terhadap perempuan? Siapa yang mengatakan Islam merendahkan perempuan? Datang kalian ke Nurul Qomar Balikpapan, lihat perempuan diletakkan di tempat yang tinggi. Kenapa? Karena nggak ada tempat lain. Nggak mungkin perempuan dibuat di belakang kan? Maka diletakkan di tempat yang tinggi. Siapa doa yang paling makbul? Doa perempuan. Kenapa? Lebih dekat ke langit. Sudah dilengkapi sedemikian rupa, pakai kaca. Ibu-ibu, kami melihat ibu dari bawah ini seperti ikan mas koki. Ada yang merah, ada yang hitam, ada luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita diberikan anak yang soleh dan solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang sakit-sakit diberikan kesembuhan, kesehatan, senantiasa menjadi orang yang bersyukur. Kalau mau jadi bersyukur jangan cuma lihat ke atas saja. Orang yang mobilnya harganya 5 miliar nggak pakai kunci mobilnya,
Orang-orang kaya itu mobilnya masih cicit, cicit. Ini mobil 5 miliar nggak pakai kunci, bingung sampai kita gimana cara menghidupkannya. Rupanya bersin, hidup. Pas ditanya, berapa nih harganya? 10 mobilmu ini, baru dapat 1. Ternyata dia pun tidak bersyukur. Kenapa? Karena dia melihat temannya punya private jet pribadi. Apa kata dia? Enaknya kalau punya pesawat pribadi. Tidak pernah bersyukur. Pandanglah ke bawah, maka kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Tapi bukan membuat kita jadi malas bekerja. Tetap semangat bekerja. Unzur ila man huwa asfala minka. Pandang lihat orang yang lebih di bawahmu. Itu membuat engkau menjadi lebih bersyukur kepada Allah SWT. Man asbaha, siapa yang pada waktu awal hari paginya mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, aminan fi sirbihi, hatinya tenang, tidak dikejar-kejar orang, tidak diganggu orang, walahu qutu yaumihi, ada yang dimakan untuk hari itu, falahu, maka dia punya dunia bihadzafiriha, dialah pemilik dunia. Rasanya kita tiga-tiga ini ada, badan kita sehat, alhamdulillah. Tak ada orang ngejar-ngejar kita, tidak ada. Ada yang kita makan, ada. Kitalah pemilik dunia beserta isinya. Berapa banyak orang kaya, duitnya banyak, mobilnya banyak, utangnya lebih banyak. Dikejar-kejar sama debit kolektor. Setiap mendengar suara sepeda motor, langsung mencret. Hutang. Kita alhamdulillah tenang. Orang barat, orang Eropa tidak bisa tidur malam, jam 2 malam matanya berkedip, gak bisa tidur. Kenapa? Stres, depresi. Sampai makan obat pil, obat tidur baru bisa tidur. Tapi orang Islam begitu khotib naik ke atas mimbar langsung tertidur. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Serahkan naik khotib, assalamualaikum, langsung tidur. Dan terbangunnya pas ketika khotib bilang barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Bisik pula tuh ke sebelah, cepat sekali. Saya belum pernah marah ke jamaah yang tertidur waktu saya ceramah, belum pernah. Dari 2008 saya pulang dari Maroko, sekarang 2022, 14 tahun ceramah, belum pernah saya marah ke jamaah yang tertidur. Belum pernah saya marah, kenapa tidur? Kenapa nyender? Kenapa? Karena kalau jamaah tertidur itu berarti ustadz berhasil menenangkan hati jamaah. Itu kajian kita pada malam hari ini. TK Abdul yang bertanya, Bang, istrinya nggak ikut karena jaga anak, istrinya nggak ikut karena jaga toko, suaminya nggak ikut karena kesibukan. Masing-masing ngirimkan utusan. Suami ngirim istri, istri ngirim suami. Siapa causiah tadi? Ustaz Somad. Berapa lama? 60 menit. Oh, 70. Udah jam 10 lewat 10. 70 menit. Apa isi ceramahnya? Syukur. Hah? 70 menit cuma syukur aja. Cuma itu yang kuingat. Untuk lengkapnya bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.